Tarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabat? Semoga masih dalam keadaan baik, sehat, dan semua yang saat ini sedang menjalankan bisnis atau usahanya berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan target dan harapannya, ya kan? Berkaitan dengan bisnis, tentunya Anda tepat sekali kalau pagi hari ini bergabung dengan Suara Sidoarjo, karena seperti biasanya setiap Kamis pagi dari interval jam 7 sampai jam 8 nanti kita akan mendapatkan suntikan wawasan gitu ya dari Coach Humphrey Rusli. Dan berkaitan dengan bisnis, tentunya mayoritas kita ini punya impian ya, yakni memiliki bisnis. Tapi kadang-kadang untuk memulai ini agak susah gitu kan, agak susah dalam arti masih ada keraguan-raguan gitu ya. Mungkin keraguan-raguan karena ada faktor ketersediaan modal yang tidak terlalu besar ya. Kemudian mungkin sumber daya manusia yang pas-pasan juga. Kemudian ide bisnis. Nah, ide-ide bisnis ini ide apa ya yang kayaknya memang harus orang yang butuh kreativitas gitu kan. Kemudian juga ketika sudah ada bisnisnya, strategi atau mungkin cara-cara untuk menjalankannya itu seperti apa. Nah, ini perlu wawasan tambahan-tambahan pengetahuan begitu. Dan kalau mungkin saat ini Anda ya memutuskan untuk memilih waralaba atau franchise ya, waralaba, wara lebih, laba, untung lebih. Nanti sama ahlinya nanti yang lebih tahu ya. Nah, ini kadang-kadang kan kita juga ada ragu-ragunya juga ya. Kira-kira memilih franchise atau waralaba itu yang baik dan benar itu seperti apa sih? Nah, kemudian segala seluk-beluk tentang franchise itu seperti apa, nanti kita akan kupas bersama Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia dalam Business Talk pagi hari ini dengan tema AADF. Ada apa dengan franchise gitu ya, kalau ada sedikit dilakukan tapi saya nggak pede untuk menyanyi. Oke, baik, nanti kita akan coba kupas ya tema pada pagi hari ini. Dan tentunya sahabat, program ini juga disiarkan secara serentak di 3 LPPL, yakni RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung kita sapa. Selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi, good morning. Morning juga, apa kabar Coach? Baik-baik, sehat-sehat. Oke, baik ya, so far masih sehat. Dan ini belum alumni COVID kan? Oh enggak, jangan sampai. Belum, jangan sampai. Sehat gitu ya. Iya. Sampai. Ini kok tiba-tiba menguning ya, aku agak apa ya gitu, cerah gitu loh kelihatannya. Sesekali, masa pakai baju formal terus gitu ya. Jadi cerah gitu ya. Kuning, orange itu identik bersemangat dengan cerah, dinamika gitu loh. Penuh dinamis gitu ya. Nah, ini mungkin cocok juga dengan temanya pada pagi hari ini ya, AADF, ada apa dengan franchise gitu ya Coach ya. Mungkin bisa langsung dipaparkan agar kita lebih paham lagi dengan franchise gitu ya. Kalau franchise kesannya kayak dari Perancis, betul atau enggak sih? Ya, thank you. Selamat pagi semuanya teman-teman yang mendengarkan Suara Sidoarjo pagi ini. Semoga kita sehat semua ya. Setiap hari kita berdoa supaya sehat. Nah, franchise ini sebetulnya kan udah lama ya. Waralaba ini kan sudah sering dibahas ya. Dan bahkan sebetulnya pakarnya di luar yang jauh lebih mendalami ilmu ini banyak banget ya. Kalau teman-teman mau tahu, itu ada Franchise Expo. Nah, ini tahun ini juga dengar-dengar ada beberapa franchise expo yang dilakukan secara online, ya. Ada beberapa yang juga udah mau dilakukan secara offline, ya. Anda bisa search di Google ketika aja franchise expo atau expo waralaba atau pameran waralaba atau apa. Nih, coba lihat beberapa kombinasi kata kunci dan muncul beberapa alternatif yang bisa dipelajari. Nah, kenapa kita bahas ini ya? Pertama karena sebetulnya
turunannya franchise ini udah banyak, Mas. Turunannya franchise udah banyak ya. Contohnya adalah yang namanya reseller, ya. Reseller sebetulnya turunannya franchise. Kemudian ada affiliate marketing, ya, marketing yang tidak menggunakan produk kita, marketingnya orang lain. Itu turunannya franchise ya. Sebetulnya ini kata lain daripada makelar kan. Affiliate marketing itu makelar ya, tapi turunannya franchise. Kenapa disebut turunan? Karena sebetulnya definisi atau franchise ini adalah skill up. Salah satu strategi skill up yang paling populer adalah franchising. Salah satu ya, ada banyak lain ya, menggunakan tenaga uang dari investor, itu franchise, itu juga skill up. Nah, tapi intinya sama, yaitu using other people's money. Dari kacamata franchisor atau yang memberikan, yang memiliki bisnis, itu dia menggunakan uang orang untuk berkembang. Kita kan kalau di dalam bisnis kan ada beberapa ya cara kita untuk memultiplikasi bisnis, yaitu satu, other people's money, menggunakan uang orang. Kedua, other people's time, menggunakan waktu orang. Ini namanya affiliate marketing ya. Jadi kita menggunakan tenaga dan waktu untuk orang lain membantu kita. So kita bisa hemat gitu ya. Terus kemudian menggunakan namanya other people's system atau knowledge ya. Other people's money, other people's time atau energy, other people knowledge atau ilmu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi bisnis, ya memang ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau kita bilang franchising, ya ini berarti orang franchisornya itu adalah orang yang menawarkan franchise, namanya franchisor, itu menggunakan orang lain punya uang, ya, sehingga kita franchisor bisa berkembang. Franchisee itu yang membeli franchise, namanya franchisee, itu adalah orang yang menggunakan orang lain punya sistem atau otak, ya, atau knowledge, ya, atau produk atau brand, sehingga kita tidak perlu membangun sendiri. Jadi sebetulnya adalah simbiosis mutualis, ya, saling menguntungkan antara franchisor dengan franchisee. Apakah ini sesuatu yang baik? Bukan baik lagi, baik banget gitu ya. Baik banget dan sangat disarankan untuk bisnis bisa berkembang lebih cepat lagi kalau menggunakan sistem seperti salah satunya franchising. Salah satunya ya kita pernah bahas venture capital ya, yang minggu lalu ya kita menggunakan uang orang lain, investor, cari investor. Itu juga salah satu cara untuk kita mengembangkan bisnis ya, untuk memultiplikasi faktor kalinya mana ya, faktor kali. Jadi intinya adalah kalau kita mau franchise, kita sebagai franchisor, maka kita menggunakan orang lain punya uang. Kalau kita mau membeli franchise, kita membeli produk dan brand lain, kita sebagai franchisee, kita menggunakan brand orang, sistem orang, dan ilmu orang lain yang kita pakai, tapi menggunakan uang kita untuk meminimalisir risiko gagal karena kita tidak harus mulai dari nol. Ya, jadi itu pendahuluannya. Franchise ini sangat baik dan bahkan sangat saya sarankan. Nah, yang menjadi tantangan adalah kenapa kita membahas franchise. Karena sebetulnya franchise itu banyak sekali variasinya dan ada beberapa kelas. Ya, ada beberapa kelas. Ada kelas yang namanya business opportunity ya, BO. Business opportunity itu adalah menjual konsep bisnis. Jadi bedakan dengan franchise. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi kalau business opportunity itu adalah menjual konsep bisnis. Aku punya konsep seperti ini, aku punya misalkan masakan. Saya punya produk masakan seperti ini, saya bisa masak, saya punya resep. Di tempat saya laris. Beliin resepku. Gitu ya. Belilah resep saya sehingga saya bisa dapat untung, Anda bisa juga dapat untung. Itu namanya business opportunity, menjual konsep. Apakah ini franchise? Enggak murni franchise. Ini hanya menjual sebagian dari apa yang disebut dengan resep bisnis, ya, konsep bisnis. Kemudian ada lagi yang namanya adalah menggunakan hak paten atau menggunakan brand, ya. Toko saya boleh dipakai brandnya, Anda boleh, Anda sewalah ya brand saya atau jaringan saya atau network saya, Anda bisa gunakan. Ya, ini juga boleh ya, tapi beda dengan franchise. Nah, teman-teman harus hati-hati karena tidak semua franchise itu berlandaskan asas
menguntungkan untuk franchising. Ya, tidak semua franchise itu berlandaskan asas bukan menguntungkan ya, menjamin keuntungan franchisee. Ya, saya ubah lagi kalimatnya ya, menjamin keuntungan franchisee. Ada yang bilang di tempat saya untung, di tempat Anda untung apa tidak itu nasib Anda. Gitu ya. Kalau tempat saya untung udah terbukti track recordnya, di tempat Anda untung apa tidak nasib Anda. Nah, tapi kalau kita melihat franchise yang secara utuh, ini sepemahaman saya dari apa yang saya baca, apa yang saya alami, apa yang saya riset, dan apa yang saya coaching kan, karena beberapa klien saya juga franchisor, itu adalah kalau franchise murni atau full franchise, full service franchise, itu menggunakan konsep menduplikasi bisnis yang sudah berhasil, si franchisor itu, untuk plug menjadi sistem yang terjalankan dengan baik oleh franchisee, bahkan dijamin di beberapa waktu awal itu kalau tidak untung dia yang akan nombok, franchisernya akan nombokin. Ya misalkan dia invest sekian kemudian rugi, kemudian franchisernya akan nombok, minimal tidak dilepas tapi dia nombok. Kalau nggak nombok waktu, nombok uang, ya tenaga. Jadi artinya mereka akan membantu untuk memecahkan masalah ini, gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas, Iya. Mas Ilham? Iya, yang agak mungkin lebih diperjelas lagi itu mengenai gini, apa yang saya tahu nih ya, masyarakat umum karena tidak terlalu tahu detail tentang franchise itu, apakah memang bentuknya kayak outlet gitu, dalam arti kan biasanya ada di Maret, titik-titik Maret gitu, bla bla Maret gitu kan, di depan-depan kayak gitu-gitu, yang outletnya kan kecil-kecil gitu ya. Apa memang seperti itu semua atau mungkin ada franchise yang lebih gede lagi? Kalau saya pernah membaca kayak satu brand AW ya. Sorry saya sebut. Itu dulu katanya franchise. Coca-Cola dulu kan juga katanya begitu juga ya kan? Iya. Tapi kalau yang saya tahu itu sekarang kok malah kecil-kecil kayak gitu-gitu atau gimana ini coach? Itulah kenapa kok saya bilang hati-hati. Karena sebetulnya yang saya lihat yang kecil-kecil itu adalah menjual konsep bisnis atau bisnis opportunity, Mas Ilham. Jadi bukan franchise yang saya katakan tadi dengan sistem kemudian diduplikasi, kemudian dijamin di awal-awal pembukaan. Kalau nggak untung saya yang tombol, kalau kamu nggak mampu saya yang handle. Itu bukan begitu. Yang ada yang saya lihat adalah bisnis opportunity. Kan gini kan penawarannya. 25 juta dapat resep, dapat cara dapat gerobak, dapat pernak-pernik, alat-alat masak kalau kita di F&B bisnis, dapat apa, gitu kan? Laku apa enggak? Ya itu rezeki masing-masing Mas, gitu ya. Wah ini bukan ini bukan franchise ini bukan franchise ya. Ini namanya business opportunity, ya. Karena yang dibeli adalah konsepnya. Memang betul tambah embel-embel produknya, gerobaknya segala macam. Tapi ini yang dijual, yang dibeli oleh franchisee atau dibeli oleh orang kita, saya misalkan yang membeli adalah konsep bisnisnya. Saya bertaruh bahwa uang saya yang saya belikan ini akan mendapatkan return karena konsep ini terbukti di tempat lain. Bisa ulangi lagi ya. Jadi uang yang saya pertaruhkan ini adalah investasinya itu adalah di mana konsep ini sudah ada dan berhasil di tempat lain. Saya akan duplikasi di sini. Saya yang menduplikasi. Ingat ya, saya yang beli. Nah, karena apa? Karena saya tidak mendapatkan guidance sampai bisa menduplikasi full, termasuk sukses rate ya, termasuk keberhasilannya. Maka yang saya duplikasi adalah konsepnya, disupport oleh pernak-pernik dari franchisornya. Gerobaknya lah, sutilnya lah, resepnya lah, atau whatever it is. It's okay. Ya, ini salah nggak, Coach? Nggak juga, nggak apa-apa. Boleh. Tapi kita tahu bahwa risikonya lebih besar di kita daripada risikonya lebih besar di franchisor. Kita harus paham bahwa risikonya lebih besar di franchisee daripada risikonya lebih besar di franchisor. Sehingga kita harus tahu ini di depan, sehingga jangan nanti muring-muring, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, repot nanti ini gitu ya. Karena yang namanya bisnis itu ya kita harus hitunglah risikonya. Kalau ini ternyata ini adalah konsep bisnis yang dijual atau bisnis opportunity yang dijual, ya nggak apa-apa toh ya kita membeli kesempatan bisnis, gitu kan. Lebih baik mana Coach?
mencoba sendiri apa bisnis opportunity yang dipakai. Ya tentu kalau kita tidak punya pengalaman masak martabak gitu ya, ya jauh lebih bagus kalau kita membeli bisnis konsep dari kedai martabak yang sudah berhasil. Itu sudah no contest lah ya, nggak usah dibandingkan. Pasti menang membeli konsep ya, daripada kita coba-coba sendiri. Nah, kita menang apa sih? Kita membeli apa? Kita membeli waktu coba, kita membeli waktu try and error. Kita nggak usah mencoba apa itu namanya macam-macam gitu ya. Kita tidak perlu mengulangi lagi resep sampai harus gagal berkali-kali baru berhasil. Ya jangan gitulah, nggak penting gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat ini sebagai kepentingan kita, ya kita hitung apakah bisnis opportunity yang diberikan ini masuk akal buat kita dan mendapatkan return atau risikonya lebih kecil daripada returnnya. Ya, risikonya lebih kecil dari risiko. Nah, ini kan saya jelaskan, apa saja risiko yang perlu diperhitungkan ketika kita membeli business opportunity. Sebetulnya kalau beli franchise yang benar-benar franchise, itu miliaran, Mas Ilham. Ya, miliaran bahkan belasan miliar gitu ya. Itu kenapa? Karena memang setengahnya itu kita dijadikan mereka. Ya, bukan setengahnya. Hampir sepenuhnya kita dijadikan, kita dikeluningkan ke mereka. Ya, nggak cuma sistemnya, termasuk sistem perekrutan, termasuk sistem pelatihan SDM, termasuk cara menjual, termasuk cara untuk audit, termasuk cara untuk memastikan bahwa kualitasnya harus terjamin, termasuk bahan bakunya, termasuk marketing materialnya, termasuk handle customer complaint-nya, itu semuanya. Itu kenapa kita jadi bayar mahal, karena di cloning. Kita adalah cloningannya itu, gitu ya. Nah, itulah kenapa membuat akhirnya franchise yang benar-benar berkualitas itu very very high value. Betul. Sehingga dijual dengan nilai lebih tinggi. Jadi Coach, boleh kita sebut bahwa apa yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya BO atau business opportunity ya, yang misalnya ada yang outlet yang kecil-kecil itu tadi, itu kan? Betul. Nah, coba kalau kita mengarah ke sana saja, karena di sini kan sedang rame nih, ya kan? Ya, model-model BO itu sekarang sudah rame, tapi orang-orang sudah terlanjur menyebut itu franchise sebenarnya. Gitu kan, sudah terlanjur gitu ya. Kita perlu pemahaman lagi, ternyata ada bedanya gitu kan. Nah, beda. Nah, saya ingin tahu juga nih, kenapa sekarang sudah mulai ramai model BO semacam ini gitu kan. Terus apakah ini termasuk bisnis yang bisa berlangsung tahan lama ya? Sebenarnya pertimbangan apa sih yang membuat orang itu akhirnya jadi tertarik gitu ya? Terutama kebanyakan itu kuliner ya, atau makanan. Kebanyakan begitu. Ini mungkin terinspirasi di street food Bangkok, Thailand sana ya, kan banyak sekali tuh di sana. Atau gimana? Oke. So, pertama kali ya, apa yang kita mesti lakukan untuk meminimalisir risiko? Yang pertama adalah kita harus paham yang namanya franchisor atau apapun lah namanya ya, business opportunity yang baik itu adalah pemilik brandnya itu sudah harus memiliki bukti bahwa dia sudah berhasil minimal di 3-4 tempat di kota yang berbeda. 3-4 tempat cabang, namanya adalah gerai mandiri atau milik sendiri. Ya, jadi bukan, saya sudah punya 3-4 tempat yang berhasil, tapi pemilik franchise kita. Bukan, harus milik sendiri. 3-4 tempat minimal yang sudah berhasil, milik sendiri di 4-3 kota yang berbeda. Jadi nggak boleh melumpuk jadi satu kota loh Pak Silham. Jadi harus berbeda. Sidoarjo, Jember, Malang, Surabaya misalkan. Ya, kalau Surabaya Raya atau Sidoarjo ya kita ganti misalkan tempat lain, Mojokerto atau mana lah ya, harus 3-4 kota yang berbeda-beda dan minimal bertahan untung konsisten selama 5 tahun. Nah, ini adalah parameter pertama ya, tolong dicatat. Kenapa? Karena bisnis itu biasanya kalau startup itu gugur sebelum tahun kelima. Kalau kita mau melihat franchise ini berhasil apa tidak, minimal si franchisor atau si pemilik konsep bisnisnya sudah bisa membuktikan bisa bertahan sampai 5 tahun dengan masing-masing 3-4 cabang outlet gerobak di
3 sampai 4 kota yang berbeda. Kenapa harus 3 sampai 4 kota berbeda? Logikanya begini, kalau satu kota ada 3 outlet, dan satu kota itu ada 3 outlet itu saling berdekatan, maka itu tidak dianggap keberhasilan 3 outlet, itu dianggap keberhasilan satu outlet yang punya cabang 3. Kenapa? Karena marketnya sama, animonya sama, daya belinya, proses konsep berpikirnya sama, masyarakatnya, apalagi kalau satu RT, satu RW, Mas Ilham. Ya, apalagi kalau cuma sebeda gang, itu nggak dianggap. Tapi kalau Malang, Jember, Trenggalek, Surabaya, atau Tulungagung, itu kan beda-beda semua, Ustaz. Beda kota, beda budaya, beda mindset, beda kalau beda lintas provinsi, lebih keren lagi. Jawa Timur 1, Jawa Barat 1, Kalimantan 1, Kalimantan Timur 1, Sumatera 1. Wah, Sumatera Selatan, mantap. Lebih hebat lagi itu. Jadi teman-teman lihat bahwa bisnis itu tidak bisa rentan atau tidak bisa terlalu rentan terhadap situasi kondisi tertentu. Dia harus lintas area. Itu test case pertama. Ya, jadi teman-teman perhatikan kalau mau ambil bisnis opportunity gimana, coach? Perhatikan dulu. Bisa nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman memiliki niat untuk menggunakan uang pribadi, uang kita untuk menginvestkan ke sana, pastikan bahwa pembagian hasil itu lebih besar di kita, 1-1, dan hasil yang dipakai untuk diberikan untuk ke franchisor, pemilik konsep. Contohnya gimana? Katakanlah kalau kita punya bisnis, kita membeli bisnis opportunity A, gitu nanti ya kedai gerobak martabak, gitu ya. Maka sebetulnya untung dia terhadap dia itu adalah franchisor atau pemilik konsep. Untung dia terhadap kita beli setiap transaksi itu harus lebih kecil dibandingkan untung saya langsung. Jadi kalau untungnya saya 100 perak, dia minimal maksimal harus dapat cuma 20 perak, 80 peraknya kita. Setiap transaksi dia dapat maksimum 20%, 80%-nya kita. Konsep bisnis franchise itu memastikan bahwa dia franchisornya itu menjadi besar karena mengambil untung kecil-kecil dikali jumlah outlet. Bukan mengambil untung besar setiap outlet dikali besar outlet lagi, dikali jumlah outlet lagi. Enggak begitu. Jadi dia kalah di setiap satu outlet, tapi dia menang jumlahnya. Gitu ya, saya ulangi lagi. Jadi 1-1, setiap untung transaksi, franchisor akan dapat 20% maksimum, franchisee akan mendapatkan 80%. Ada yang 35, ada yang 65, ada yang 70-30, ada yang 90-10. Whatever it is, no problem. Itu kalau kita melihat ada namanya biaya-biaya, ada termasuk keuntungan bagi hasil, profit sharing, itu harus seperti itu konsepnya. Apapun namanya, apapun bentuknya, maka franchise harus ngambil maksimum 20%. Sebisa mungkin kurang. Itu yang kedua. Jadi kalau kita melihat ini sudah 2 ini ada, 50% kita aman. Ya, 50% kita aman. Nah, sekarang kita masuk ke marketing. Kalau melihat marketing, berarti franchisor itu berkewajiban, pemilik bisnis konsep itu berkewajiban sudah membuktikan dulu bahwa marketingnya jalan. Ingat ya, selama 5 tahun ini ngapain aja. Maka dia harus membuktikan, ini masuk ke marketing. Jadi setelah 1, 2, syarat ketiga adalah marketingnya harus jalan. Definisi marketing jalan itu apa sih? Yang pertama adalah konsepnya itu duplicatable, dapat diduplikasi. Ya, tidak berlaku di satu tempat tertentu, tapi lintas area tadi yang 3-4 kota berbeda. Jadi nggak bisa di marketing A hanya berlaku di kota A, marketing B hanya berlaku di kota. Misalkan promo spesial buy 10 get 1 free atau buy 1 get 1 free. Oh ternyata hanya berlaku di kota A, kota B nggak berlaku. Spesial stamp collection, ngumpulin stamp dapat hadiah ini ternyata nggak berlaku di kota B, di kota C berlaku. Nah ini masalah nanti. Ya, jadi marketingnya itu harus dapat core-nya. Apa sih konsep marketing yang betul seperti apa yang memang berlaku di bisnis. Nah setiap bisnis itu beda-beda marketingnya. Ketika saya bagus pengusaha yang ingin memfranchise-kan, selalu saya tanya pertanyaan yang sama, konsep marketingnya mau dibuat seperti apa? Oh iya gampang kok, nanti saya promosikan special price diskon. Oh nggak bisa. Karena sekali lagi, marketing nggak cuma sekedar diskon. Marketing itu adalah mengumpulkan
peminat ya, mengumpulkan minat atau menarik orang untuk menjadi minat dengan kita sebelum membeli. Kan nggak bisa dong orang ditarik dengan minat cuma diskon aja, lama-lama profitnya habis, gitu ya. Jadi itu adalah konsep marketingnya. Yang kedua adalah salah satu tanda marketing yang bagus. Tadi saya katakan tidak tergantung sama diskon. Jadi sudah konsep marketingnya harus powerful, harus sturdy, harus kuat, harus injak bumi, artinya nggak boleh beda-beda setiap kota, boleh beda-beda sedikit-sedikit, tapi nggak boleh sampai kemudian nggak ada kontrol, nggak ada arahnya. Yang kedua adalah tidak boleh tergantung diskon. Ya, harus ada animo keinginan market untuk konsisten membeli tanpa adanya diskon. Berarti quality-nya harus ada, konsep kontennya harus ada, storytelling-nya harus ada, branding-nya. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, kalau kita lihat, ini kan berarti PR-nya berat untuk pemilik brand ketika dia menawarkan konsep bisnis opportunity ini ke calon konsumen atau calon pemilik waralaba, ya, atau calon penyewa waralaba, apapun namanya ya. Nah, ini adalah tidak bisa kita biarkan mereka kemudian, mereka itu artinya orang yang mau menyewa ya, mereka kemudian mengkonsep-konsep sendiri, mengira-ngira sendiri rumusnya, kemudian memutuskan sendiri bagaimana cara menjual produk yang mereka baru invest. Ya ini kan kacau sebetulnya. Nah, tapi I'm sorry to say, sayang saya sebutkan ini yang terjadi ya di gerobak-gerobak itu. Sehingga akhirnya satu produk ini tidak sama dengan kualitas secara konsep, secara quality dengan produk lain di gerobak yang lain. Ya. Padahal brandnya sama mungkin ya. Sama, enggak cuma makanan, toko buku saya nyebutinnya enggak boleh ya, kalau pasti ini dianggap black campaign ya. Toko buku franchise yang pemilik salah satu pengusaha yang terkenal di Indonesia, yang udah ada banyak cabang di mana-mana, itu juga problem. Di satu toko buku itu barangnya komplit, di tempat lain nggak komplit. Lah, ini piye ini? Kan berarti brandingnya masuk kategori kedua tadi, marketing, setelah kita tahu konsepnya harus universal. Yang kedua adalah brandingnya kan nggak main ini, nggak bener nih. Kok bisa begitu? Jadi ada sistem yang tidak pas. Bahkan Mbak aja bilang, oh kita beda owner. Selalu begitu kan kalau kita lihat ya. Ada beberapa waralaba atau franchisee kemudian membela diri. Waduh, kalau di kita nggak begitu, kita beda owner Kak. Nggak sama kita. Lu sampai di tempat itu, di seberang sana, di jalan itu ada. Iya, itu bukan punya kita, beda lagi ownernya. Terus kepripun nih? Segampang itu ya gitu. Terus piye gitu bos? Kan nggak bisa dong ya. Jadi inilah kenapa kok akhirnya konsep duplikasi ini tidak letterlek ya. Sedangkan franchise itu memang duplikasi yang 90% lebih itu memang cloning. Oke, Coach Sampri, sebelum kita masuk ke spot iklan ya, berarti setelah saya sedikit menyimak apa yang sudah disampaikan, bahwa memang orang yang jadi franchisee ya, yang membeli kan, ya. Nah itu berarti nanti keuntungannya ada dipotong ya, kalau nggak salah tadi dapat 80%, sedangkan 20%-nya ke franchisernya, iya betul ya, begitu. Konsepnya ada yang profit sharing. Ada yang bayar bulanan. Intinya keuntungannya kan dipotong gitu ya. Betul, potong. Berarti kita yang jadi franchisee itu tidak serta-merta bisa mengelola sendiri kan, karena harus ada potongan kayak royalti kayak gitu kan, bayar-bayar gitu ya. Betul ya. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya ini Coach, kita jadi franchisee ya, kebetulan kan ada di mana-mana nih ya, di kota A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di kota A, B, C ini penjualannya turun, jelek gitu, apakah ini ikut juga berpengaruh ke franchisee yang penjualannya bagus di daerah H misalnya, kayak gitu-gitu? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, tidak terkonek semacam itu ya? Tidak terkonek. Itu kenapa kalau kita harus punya test case 3-4 cabang milik sendiri yang sudah berhasil selama 5 tahun di 3-4 kota yang berbeda. Ini sulit loh Pak. Sulit loh Mas. Ini benar-benar sulit ya. Saya jangankan gini loh, bayangin ya. Jangankan kita memastikan waralabanya sukses. Kita sendiri aja suruh test case 2 cabang di 2 kota yang berbeda. Selama 5 tahun dua-duanya profit konsisten. Itu ya susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Berarti kita harus paham betul riset marketnya harus kuat. Kenapa memilih kota itu? Bagaimana marketingnya? Bagaimana meretain customer-nya? Bagaimana membuat referral sistem mulut ke mulutnya?
bagaimana membuat mereka repeat. Ya, itu semuanya harus didokumentasikan. Sehingga nggak cuma sekedar masalah brandku bagus di Surabaya atau di Sidoarjo ya. Di Sedati ini rame nih. Wow, udah 3 tahun bos, rame di Sedati luar biasa. Gimana, kamu mau tertarik nggak sama bisnis saya? Ini pasti rame tempat kamu. Waduh, ini masalah ini. Ini masalah, selalu ngomongnya begitu, kasarnya ya. Di Sedati tempat saya rame, 3 tahun ini rame. Itu baru 1 bos, baru 1 mas. 1 ini kan tidak ada jaminan bahwa dia bisa diduplikasi. Karena namanya duplikasi itu, that's a different game. Masalahnya menjadi rumit sekali sekarang. Nah, kan saya bilang, ya buka dulu lah cabang atas nama ownernya, pakai uang ownernya dulu, sampai kita tes 5 tahun, baru kita tawarkan tempat lain. Nah, kalau kita kembali, berarti sebetulnya pembukaan cabang sendiri itu pun juga ada aturannya kan. Pilih lahan, pilih kota, pilih status ekonomi sosial sekitarnya, hadap utara, timur, atau barat, lahannya berapa meter persegi, bentuk bangunannya bagaimana kalau besar, bentuk gerobaknya seperti apa, ya. Kenapa kok milih tempat itu, kenapa kok gang itu, how do you select geographic secara place sehingga win rate-nya, kemungkinan menangnya tinggi dibandingkan lose-nya. Kan itu juga harus ada panduannya. Nah sekarang kalau saya tanya, ownernya sendiri tidak pernah buka cabang, terus arep mandu ke pripun mas? Kan gimana pak, buka cabang tempat lain? Ya sudah pokoknya itu ngadep jalan aja, pilih itu. Loh ya apa sih bos? Ya tidak bisa begitu. Ya, tempatnya mana yang cocok kan nggak bisa. Nah, kalau bisa opportunity kadang-kadang nggak mikir sampai ke sana. Rumitnya itu tidak dimakan dulu oleh ownernya, dikasihkan kepada orang yang beli, sehingga akhirnya risiko franchise-nya menjadi lompat tinggi sekali. Nah, sedangkan si pemilik konsep bisnis bilang, kamu kan beli konsep bisnis, bukan membeli hasil dan proses yang pasti berhasil. Enggak, ya masalah berhasil apa tidak ya rezeki masing-masing. Nah, ya udah, berarti kalau loh kok berarti salah, nggak apa-apa. Kalau memang yang beli sadar risikonya, silakan diambil. Tapi kalau yang membeli itu mengharapkan dipandu seperti franchise yang di-cloning, kemudian dia cuma dapat konsep bisnis atau bisnis opportunity, lah kan makan hati mas. Ya kecewa dong. Malah risiko besar di kita, gitu kan? Iya betul. Nah itu dia. Hati-hati. Baik, Coach Samfri, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada beberapa pertanyaan nanti ini sebenarnya sudah masuk ya, beberapa pertanyaan nanti kita akan sampaikan. Tapi setelah beberapa spot berikut ini, kami akan hadir kembali. Tetap bersama kami. Ya, sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Herianto bin Baselan, dulu tinggal di Dusun Banjar, RT 3, RW 4, Desa Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Herianto bin Baselan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Kamis 30 September jam 8 pagi. Kemudian panggilan sidang selanjutnya ini kami tujukan pada saudara Herianto bin Baselan ya. Oh, ini sudah ya. Sebentar. Oke, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo yang berikutnya kami tujukan pada Hadi Cahyono bin Suparlan, dulu tinggal di Jalan Wadung Asri, RT 4 RW 2, Desa Wadung Asri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Hadi Cahyono bin Suparlan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Kamis 30 September jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh yo mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indihome TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di Indihome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi.
Lapo guyu-guyu dhewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita kembali ke Business Talk tentang ada apa dengan franchise ya, bersama dengan Coach Syafri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Baik, Coach Syafri, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung nanti direspon ya. Sebentar, ini yang pertama dari Pak Arman yang ada di Candi. Coach, bisa disebutkan dong tips sukses menjalankan franchise dengan modal kecil itu apa saja? Kemudian dari Jenny yang ada di Waru, setelah membeli franchise, bisa nggak kita mengembangkan usaha dengan cara kita, tapi dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang ada? Kemudian dari Pak Richard yang ada di Sedati, bagaimana menjaga kelangsungan bisnis waralaba yang cenderung mengikuti tren? Seperti dulu ada Thai tea, tapi sekarang sudah berganti menjadi minuman boba. Nah, ini kan otomatis franchise yang menjual Thai tea, apakah harus diganti ke produk lain atau bagaimana? Solusinya seperti apa? Oke, saya jawab dulu. Oke, silakan 3 dulu. 3 ya. Ada satu persamaan underlying konsep yang perlu dilurusin atau benang merahnya. Franchise itu tidak melulu masalah satu produk kemudian selamanya. Yes, kita tahu fried chicken yang terkenal di luar sana itu produknya itu aja, begitu kan? Tapi jangan salah bahwa yang namanya produk evolusi atau R&D itu tidak pernah berhenti. Jadi kenapa kok produk-produk yang dulunya laris sekarang nggak laris? Itu karena masalahnya ownernya hanya fokus untuk tarik cuannya tanpa mengembalikan untungnya menjadi research and development. Nah, teman-teman, ini masalah utamanya. Franchise seringkali dihadapkan kepada satu franchisor itu seringkali melakukan sesuatu di mana ketika satu produk itu katakanlah siomay atau tadi Thai tea atau apa teh apapun juga sudah itu terus yang dipakai sebagai ujung tombak. Nah, hati-hati bahwa produk seperti ini kalau tidak memiliki basic quality yang tidak bisa atau sulit ditiru oleh orang lain, ini otomatis akan menjadi masalah. Ya sebut aja brand lah ya, fried chicken yang punya 11 bumbu rahasia, itu semua orang tahu kan, Colonel Sanders gitu ya. Colonel Sanders pemilik kedai fried chicken yang terkenal di dunia, itu kan sampai merahasiakan 11 bumbu rahasianya selama berdekade-dekade. Iya. Sampai ada gambarnya dimasukkan ke koper, digembok, dirantai ke tangan supaya aman, nggak ada yang tahu. Walaupun ternyata sekarang banyak yang sudah membocorkan, bahkan ada YouTube-nya bagaimana membuat fried chicken ala itu. Nah, intinya kalau kita tidak memiliki sebuah kekuatan sampai sulit diduplikasi orang lain, maka kita nggak boleh berhenti R&D.
konsekuensinya ya. Jadi kalau kita punya produk yang digemari market dan tidak bisa diduplikasi oleh orang lain atau sulit diduplikasi, maka ini akan menjadi keuntungan kita. Kita boleh fokus ke brand itu, produk itu saja. Genre-nya dikunci di situ. Karena satu, market suka. Dua, terbukti dengan omset yang luar biasa. Ketiga, mau duplikasi susah. Oke, Coach, kalau duplikasinya gampang bagaimana? Maka kita harus memiliki namanya distribusi jaringan. Cola, ya, Coca-Cola brand dunia. Itu kan tidak bisa diduplikasi secara distribusinya. Tapi kalau bikin Coca-Colanya mah semua bahkan anak SD juga diajari di laboratorium bagaimana membuat cola, bagaimana membuat cola drink ya, minuman berkarbon dioksida, berkarbonasi ya, bagaimana membuat minuman berkarbonasi dengan baik. Itu bahkan diajarkan. Sesimpel itu membuatnya. Tapi kenapa Coca-Cola nggak bisa diduplikasi secara gampang? Karena dia membuat distribusi yang masif sekali seluruh dunia. Kalau Anda mau menduplikasi Coca-Cola, kalau nggak salah Anda harus punya minimal uang 1 triliun rupiah baru bisa menduplikasi Coca-Cola. Dengan resiko uangnya nggak bisa balik karena itu harus kembali menancap ke jalur distribusi seluruh dunia. Ini minimal 1 triliun minimal. Padahal kalau di buku lain mengatakan harus minimal sampai 100 triliun baru bisa menduplikasi dan menyaingi Coca-Cola. Siapa yang punya uang 1 sampai 100 triliun hanya untuk bersaing dengan Coca-Cola? Karena nggak mampu bersaing di sistemnya, mereka nggak bisa digerakkan. Nah, sekarang waduh Coach itu kan ngomong masalah fried chicken yang terkenal di dunia, yang punya bumbu rahasia. Kalau saya bumbunya biasa, semua orang bisa melakukan. Teh itu kan tidak bisa dirahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Belum malah diajarkan, gitu kan? Diajarkan segala macam. Nah, dengan konsep seperti ini, maka nggak mungkin kita bertahan di satu produk. Tidak mungkin bertahan di satu produk. Ini produk saya ya. Lalu produk ini di copy paste banyak orang bisa kok. Terus kita ngotot. Oh, mumpung lagi tren, saya jual franchise, business opportunity hanya pakai ini saja. Lah kan dia mabok toh Mas. Pasti hilang dengan sendirinya karena market bisa menduplikasi. Jangankan kompetitor, konsumennya pun sendiri bisa buat di rumah. Lah kan cilaka 12 ini. Ya, jadi konsep-konsep seperti ini akhirnya harus disadari. Bisnis seperti ini itu harus lebih kuat di research and development. Artinya apa sih? Produk yang sama harus dikembangkan menjadi varian baru, sehingga akhirnya saya membeli konsep business opportunity. Produknya berkembang terus. Karena pemilik business opportunity-nya, research and development tiada henti. Nah, ini dipahami dulu teman-teman. Ya, ini menjawab sekaligus beberapa orang. Coach, bagaimana saya bisa memiliki franchise atau memiliki bisnis dengan modal yang sederhana? Nggak apa-apa, mulai dulu. Tapi ingat bahwa ketika Anda mulai, tidak boleh berhenti R&D. Nah, research and development itu juga berarti apa? Riset pasar. Pasar seperti apa yang kita harus sasar? Siapa yang harus menikmati produk kita? Kenapa mereka membeli kepada kita? Kenapa mereka tidak memilih kompetitor? Apa yang membuat kita berbeda? Di mana bedanya? So kita harus memiliki PR banyak banget teman-teman ya. Jadi bisa nggak memiliki konsep franchise mengembangkan menduplikasi dengan modal sedikit? Bisa. Tapi ingat bahwa ada 3-4 cabang di 3-4 kota selama 5 tahun konsisten profit. Konsisten profit kata kuncinya. Jadi kalau salah satu aja kemudian loss, nggak bisa. Dia harus buka cabang lagi baru yang sehingga 5 itu konsisten profit. Jadi ada 8 cabang, 3 tidak konsisten, 5 konsisten, baru boleh. Gitu ya, kira-kira ada 10 cabang, ternyata yang 5 nggak konsisten, 5 konsisten boleh. Mari kita boleh masuk kategori, boleh mulai menawarkan business opportunity. Jadi jangan cepet-cepet dulu, teman-teman, untuk scale up. Ini kenapa kalau orang bilang scale up itu paling saya gatal telinga saya. Scale up itu adalah hasil karena kita mengerjakan PR dengan bagus, paham pasar, kita paham konsumen kita paham pembeda kita dengan baik, kita paham apa yang kita jual, produk kita itu mewakili apa, apakah mewakili gengsi, apakah mewakili keunikan tertentu, apakah mewakili peace of mind, kedamaian, apakah mewakili apa yang kita wakilkan, apa yang dibeli oleh orang. Kalau itu ya tidak jelas, kita tidak bisa scale up, kita sendiri punya PR yang belum selesai. Kalau PR yang selesai, maka akan ada orang lain yang tanpa kita tawarkan, menawarkan diri sendiri. Beli nggak Mas Ilham, saya beli franchise-nya ada. Gitu dah.
Kenapa? Karena itu sudah PNL jadi. Orang sudah melihat bahwa this is working. Ini bergerak. Tinggal Anda sendiri merapikan di dalam bagaimana proses menduplikasi. Which is another game ya. Proses menduplikasi bisnis ke tempat lain dengan berbeda kepala, berbeda konsep, berbeda tabiat ownernya. Itu di situ letak susahnya franchising. Ya, di situ pergumulannya terjadi. Ya, semoga ini langsung satu kali penjelasan menjawab semua ya teman-teman. Semoga kalau ada yang belum dijawab bisa tanya lagi. Ini ada satu lagi, dua ya. Tapi mungkin ini agak sama dengan yang tadi ya. Dinda yang ada di Candi, untuk usaha franchise sebaiknya di bidang makanan atau jasa. Gini, untuk usaha franchise di bidang makanan atau jasa bisa disebutkan coach kira-kira yang peluangnya bisa bertahan lama itu apa? Gitu. Kemudian dari Instagram @rafli ya, coach, jika telah terjadi kesepakatan untuk franchise makanan, apakah semua menu yang dijual harus sama persis? Jika banyak perbedaan, apakah termasuk pelanggaran dari kesepakatan franchise atau SOP ya, melanggar itu atau bagaimana gitu? Ya, oke. Jadi gini ya, saya jawab dulu yang pertama karena kan intinya gini, ini kan pertanyaannya gambarnya gini. Bisnis apa yang bakal sukses dan cuan gitu kan? Ya, sebutkan mereknya coach dan kemudian saya tinggal tiru. Saya mohon maaf tidak bisa dilakukan seperti itu karena setiap bisnis itu memiliki due diligence ya. Pelajaran mempelajari itu harus dilakukan sendiri. Yang bisa saya lakukan adalah ikuti pedomannya. Satu adalah demand-nya cukup banyak apa tidak. Dua, tadi ada teaser lagi ya. Demand-nya cukup banyak, marketnya cukup banyak. Dua, problem apa yang dipecahkan oleh produk tersebut atau aspirasi apa yang dipenuhi oleh produk tersebut. Problem itu berarti kalau sakit ke dokter, ya. Aspirasi itu berarti aku pengen rek, gitu ya. Orang Surabaya bilang aku pengen rek, itu ternyata ada yang memenuhi ya. Jadi satu adalah demand-nya cukup luas. Pasarnya cukup besar nggak? Pasar apa? Pasar yang memenuhi masalah apa yang dipecahkan atau aspirasi apa yang terpenuhi. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah kita sendiri produk itu ketika saya konsumsi makan itu sebetulnya Anda sendiri mau nggak sih makan setiap hari? Kalau kita sendiri bosen, gampang jenuh makanannya. Hati-hati karena produk makanan itu menggunakan konsep repeat. Kalau Anda sendiri makan kemudian dalam waktu 2-3 kali Anda sudah bosen makan, aduh, kenapa kok Warren Buffett, investor nomor satu, bukan nomor satu lagi sekarang, tapi minimal dia menggunakan konsep buy and hold pertama yang paling sukses di dunia, itu mempunyai invest di Coca-Cola, punya saham di Coca-Cola, itu besar sekali. Karena dia percaya Coca-Cola nggak akan mati. Pertanyaan saya, kenapa Coca-Cola nggak pernah mati? Karena Coca-Cola tidak pernah punya rasa nek. Anda bisa minum Coca-Cola, saya nggak promo Coca-Cola ya, saya bilang ini untuk pelajaran. Anda bisa minum Coca-Cola sehari 5 kali, nggak akan bosan. Ya Pak ya? Anda coba minum sirup merek apapun juga, coba Anda minum secara rutin setiap hari, pasti Anda enak. Itulah hebatnya Coca-Cola, minum berapa kali pun tidak enak. Nah, bisnis makanan itu nomor satu, selain masalah profit, margin dan segala macam, itu harus bisa tidak enak. Nah, kalau Anda makannya sampai kemudian saya sendiri makan sudah bosan. Makanya kalau saya ke kedai, kalau saya lagi jajan-jajan dulu ya sebelum corona, kalau sekarang nggak berani saya jajan di gerobak-gerobak gitu, ya kebersihannya saya khawatir. Tapi dulu sebelum corona saya suka jajan. Saya selalu tanya sama yang masnya, mas atau yang masak, mbaknya, mbak ada makan nggak ini makanan? Oh iya sudah sering bos, bosan. Aduh, masalah ini. Ini masalah. Lah kalau yang jual sendiri bosan atau mudah sekali bosan, bayangkan pembelinya bosan nggak? Ya bosan. Nah, semoga menjawab ya. Jadi jangan sampai Anda punya pilih makan yang bosan. Yang kedua pertanyaannya, kamu pertanyaan mas lupa komen. Yang kedua itu tentang ini loh. Jika terjadi kesepakatan untuk franchise makanan, apakah menu yang dijual itu sama semua kayak gitu? Atau mungkin kita boleh beda-beda? Atau mungkin ada ya begitulah melanggar SOP lah kayak gitulah intinya. Ya. Ini sekaligus sebagai penutup ya. Jadi ini penting banget untuk dipelajari. Kalau kita mempunyai konsep bisnis franchising yang betul, itu mengikat
karena di cloning tidak boleh bergerak sesuai kepinginan. 1 derajat pun tidak boleh beda dengan induknya. Namanya cloning. Tapi kalau ada business opportunity, walaupun pakai kontrak segala macam, posisi franchisor-nya lemah. Karena franchisor tidak menjamin keuntungan daripada franchisee dan tidak menjamin proses kerja yang mengikat. Sehingga akhirnya franchisee bilang gini, loh kalau rugi aku yang pusing kok. Ya sekarang saya jual batagor. Batagornya nggak untung. Ya udahlah saya nyambi jual gedang goreng. Loh, jadi dalam satu kedai itu mereknya batagor, di dalamnya pisang goreng. Loh, ini kan gendeng toh. Sebelahan sama batagor atau pisang goreng, waduh nggak laku lagi, saya jual tape goreng, tahu, lu, ini jadi apa? Makin bias. Akhirnya bubar. Ya, makanya teman-teman, kalau kita ini franchisor, kita benar-benar franchisor, karena kita menjamin proses dan keuntungannya, minimal di awal, saya nggak bilang selamanya ya, maka Anda dipatuhi 100%. Sedangkan kalau franchisee tidak patuh sama Anda, maka kemungkinan Anda bukan franchisor, Anda menjual business opportunity. Ya, jadi ini semoga berguna 1 jam. Memang franchise kalau dibicarakan sehari aja nggak cukup ya. Kalau banyak sekali penik ya. Pahami dulu konsepnya. Kalau tidak paham, kurang paham, ulangi di YouTube ya di Suara Sidoarjo. Linknya nanti tolong Mas bisa kasih sharing kan ke teman-teman. Kita harus paham bahwa kita sebagai franchisor itu juga harus cerdas. Apalagi itu sebagai franchisee yang beli, yang sewa, brand orang harus cerdas supaya kita bisa meminimalisir risiko dan mengoptimalkan untuk. Semoga bermanfaat, Mas Ilham, dalam 1 jam ini. Saya mohon pamit. Saya Hafid Rusi dari Para Kucing Indonesia. Salam next level. Baik, selamat pagi Coach. Sukses selalu juga untuk Anda. Baik.